Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu bimbingan konseling multibudaya pribadi Ibu Amira. Adapun materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini tentang etika dalam konseling multibudaya, di mana etika tersebut meliputi beberapa isu-isu etik yang kemudian dihadapi oleh seorang konselor dalam proses konseling multibudaya, dan bagaimana seorang konselor ini dapat memastikan bahwa mereka memenuhi prinsip-prinsip etika dalam konseling multibudaya. Yang pertama yang akan kita bahas di sini tentang apa sih itu isu etik atau bias dan stereotip budaya seorang konselor. Nah, salah satu etika utama dalam konseling multibudaya adalah bias atau stereotip yang tidak disadari oleh seorang konselor terhadap kelompok-kelompok budaya tertentu. Bias ini dapat mempengaruhi interpretasi sebuah masalah, di mana cara bertanya hingga keputusan intervensi yang akan dilakukan. Kemudian jika tidak disadari, maka bias ini dapat menyebabkan layanan konseling yang tidak adil. Hal ini akan menyebabkan layanan konseling yang tidak adil, bahkan dapat merugikan seorang klien secara psikologis. Di mana konselor ini harus dapat menyadari bahwa asumsi umum yang tidak akurat tentang budaya seorang klien ini, seperti menggeneralisasi nilai-nilai atau perilaku tertentu. Dan yang kedua tentang ketidaksensitifan terhadap perbedaan nilai dan sebuah keyakinan. Artinya seorang klien dari budaya-budaya mereka ini mungkin memiliki nilai moral atau praktik spiritual dan keyakinan yang sangat-sangat unik dan sangat-sangat beragam. Nah, ketidaksensitifan ini kemudian terhadap halal ini pula dapat dianggap sebagai pelanggaran etika karena dapat membuat klien merasa tidak dihormati, atau si klien ini merasa tidak aman dengan proses konseling yang tidak memperhatikan nilai dan keyakinan seorang konseling tersebut. Nah, kesalahan umum yang mencoba untuk menyesuaikan dari nilai-nilai klien dengan nilai konselor itu sendiri, padahal yang mana kita ketahui bersama bahwa tugas seorang konselor itu ialah menghormati nilai-nilai dari klien, nilai-nilai kebudayaan dan kultural yang dimiliki oleh seorang klien ini, selama ia tidak merasa dirugikan. Makanya penggunaan teknik konseling yang tidak sesuai dengan budaya itu tentu memberikan efek yang sangat tidak cocok untuk kita laksanakan. Nah, misalnya budaya yang menjunjung tinggi kerahasiaan keluarga. Nah, mungkin mereka tidak nyaman dengan teknik yang sangat mengandalkan yang namanya self disclosure, di mana teknik ini itu memaksakan yang tidak sesuai dengan melanggar prinsip etika dan mengabaikan kebutuhan dan kenyamanan si klien. Maka seorang konselor ini harus memastikan betul-betul bahwa teknik-teknik dan pendekatan yang dilakukan oleh seorang konseling sudah disesuaikan dengan budaya yang dimiliki oleh seorang klien. Makanya cara memastikan etika itu dalam mematuhi kode etik profesionalitas, ada beberapa poin, yaitu tentang konselor wajib mematuhi prinsip-prinsip dan etika-etika seperti ini. Nah, yang pertama itu, seorang konselor itu tidak membahayakan klien. Artinya kerahasiaan data yang dimiliki oleh klien itu harus betul-betul dijaga.
Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi pada data-data klien. Melakukan yang kedua itu melakukan kebaikan bagi klien. Jadi ada hal positif lah yang diberikan kepada klien tentang arahan-arahan atau seperti apapun itu bentuknya. Yang selanjutnya itu memberikan layanan yang adil. Adil yang dimaksud di sini yaitu apa ya? Memorsikan segala sesuatu itu sesuai dengan kemampuan seorang klien. Yang keempat yaitu menghargai pilihan klien. Artinya kita sebagai konselor, seorang pembimbing itu hanya memberikan masukan saja. Persoalan keputusan itu dimiliki sepenuhnya oleh seorang klien. Maka kita tidak boleh memaksakan kehendak yang kita miliki terhadap klien tersebut, karena memang seorang konselor ini memiliki hak tersebut, memiliki hak untuk memilih iya atau tidak. Itulah contohnya. Yang terakhir yaitu menjaga kerahasiaan klien. Nah, makanya dalam sesi konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan ini tidak boleh ada data-data klien sedikit pun yang keluar daripada konselor tersebut. Kenapa? Karena memang salah satu kode etik yang dimiliki oleh seorang konselor itu adalah asas kerahasiaan itu sendiri. Jadi penunjang profesionalitas seorang konselor, apakah memang dia layak dikatakan sebagai konselor dengan menjaga data-data kerahasiaan yang dimiliki oleh seorang klien tersebut. Maka dari itu isu etik ini perlu kita dalami secara bersama-sama karena menyangkut tentang profesionalitas seorang konselor. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.